Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Fahira Al-Habsi dengan NPM 2011063104443 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama ada definisi peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dengan cara pembelajaran, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Selanjutnya, ada tujuan mengenal peserta didik. Pendidik mengenal peserta didik dengan maksud agar pendidik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif. Mengenal dan memahami peserta didik sangat penting agar pendidik dapat menentukan bahan-bahan yang akan diberikan, menggunakan prosedur belajar yang serasi, mengadakan diagnosis atas kesulitan lainnya. Selanjutnya, ada banyak aspek pribadi dari peserta didik yang perlu dikenal. Namun, demi mempermudah studi dalam hal ini, maka aspek-aspek tersebut diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Kultur masyarakat di mana peserta didik tinggal besar pengaruhnya terhadap sikap peserta didik. Latar belakang kultur ini menyebabkan para peserta didik memiliki sikap yang berbeda-beda tentang agama, politik, masyarakat lainnya, dan cara bertingkah lakunya. Lalu yang kedua adalah latar belakang keluarga. Situasi di dalam keluarga besar pengaruhnya terhadap emosi, penyesuaian sosial, minat, sikap, tujuan, disiplin, dan perbuatan peserta didik di sekolah. Semua masalah apapun yang ada di dalam keluarga akan berpengaruh terhadap sikap, tujuan, dan tingkah laku peserta didik di sekolah, sehingga pendidik sering mengalami kesulitan untuk memahaminya. Pendidik perlu mengenal situasi dan kondisi dalam keluarga peserta didik agar dapat merencanakan kegiatan-kegiatan yang serasi. Yang ketiga ada tingkat inteligensi. Inteligensi seseorang dipengaruhi oleh perasaan dorongan, rasa aman, dan sebagainya. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kematangan daripada IQ. Tingkat inteligensi dapat digunakan untuk memperkirakan keberhasilan seseorang peserta didik. Yang keempat, hasil belajar. Pendidik perlu mengetahui hasil belajar dan kemampuan peserta didik yang diperoleh sebelumnya. Hal yang perlu diketahui itu ialah penguasaan belajar dan keterampilan belajar. Dengan pengenalan tersebut, pendidik dapat mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, dapat memperkirakan hasil dan kemajuan hasil belajar selanjutnya. Yang kelima, ada kesehatan badan. Keadaan kesehatan dan pertumbuhan ini besar pengaruhnya terhadap hasil pendidikan dan penyesuaian sosial mereka. Kalau pendidik mengenal data yang lengkap tentang kesehatan dan pertumbuhan jasmaninya, maka pendidik dapat memikirkan dan menguasakan pemberian bantuan kepada mereka seperti memperbaiki prosedur mengajar, mengatur tempat duduk, memberikan bantuan seperlunya. Dan yang keenam ada hubungan-hubungan antara pribadi. Hubungan-hubungan pribadi, saling aksi dan beraksi, penerimaan oleh anggota kelompok, kerjasama dengan teman-teman sekelompok akan menentukan perasaan puas dan rasa aman di sekolah. Hal-hal ini sangat berpengaruh pada kelakuan dan motivasi belajarnya. Kalau pendidik mengetahui kebutuhan sosial di kalangan peserta didik, maka pendidik dapat menyelidiki masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ketujuh ada kebutuhan emosional. Di antara kebutuhan emosional yang penting di kalangan para peserta didik pada umumnya ialah ingin diterima, berteman atau mencintai, dan rasa aman. Kebutuhan ini perlu mendapat kepuasan, dan apabila tidak berhasil memberikan kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka ia akan menimbulkan frustasi dan gangguan mental lainnya. Dengan mengenal kondisi emosional peserta didik, pendidik dapat memberikan bimbingan yang diperlukan dan berusaha memelihara sifat-sifat pribadi yang baik guna menjamin stabilitas emosional para peserta didik. 8. Ada sifat kepribadian. Pendidik perlu mengenal sifat-sifat kepribadian peserta didik agar pendidik lebih mudah mengadakan pendekatan pribadi dengan mereka. Dengan demikian, hubungan pribadi menjadi lebih dekat dan akan mendorong pengajaran yang lebih efektif. Dan yang kesembilan, ada bermacam-macam minat belajar.
Pendidik perlu sekali mengenal minat-minat yang peserta didik inginkan, karena ini penting bagi pendidik untuk memilih bahan pelajaran, merencanakan pengalaman-pengalaman belajar, menuntun mereka ke arah pengetahuan, dan untuk mendorong motivasi belajar mereka. Ada cara dan alat untuk mengenal peserta didik. Untuk mengenal peserta didik, pendidik dapat menggunakan bermacam-macam alat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem kumulatif record. Sistem kumulatif record biasanya berisikan banyak macam keterangan tentang peserta didik. Bentuk catatan itu ada bermacam-macam, ada yang menggunakan sistem kartu ukuran 3x5 dengan sebanyak 8 pertanyaan. Ada juga menggunakan folder 10x6 yang di dalamnya terdapat sejumlah kartu dan sejumlah pertanyaan. Yang kedua, dengan anecdotal record. Anecdotal record ialah catatan tertulis tentang satu atau lebih observasi-observasi pendidik terhadap kelakuan dan reaksi-reaksi peserta didik dalam berbagai situasi. Catatan ini dibuat sekali atau 2 kali dalam seminggu selama setahun. Catatan ini meliputi keterangan yang diperoleh melalui percakapan informal atau pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, percakapan wawancara informal. Dalam percakapan secara informal dengan peserta didik sebelum masuk sekolah, dalam waktu istirahat dan waktu-waktu lainnya, pendidik dapat mengarahkan pokok pembicaraan untuk mengungkapkan minat, reaksinya terhadap sekolah, pengalaman-pengalaman yang didapat di luar sekolah, motivasi dan aspirasi mereka. Selain dari itu, pendidik juga mengadakan wawancara secara informal dengan setiap peserta didik guna mengetahui segala sesuatu tentang pribadi secara peserta didik. Dan yang keempat, dengan observasi. Pendidik dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada di setiap harinya untuk mengamati tingkah laku peserta didik. Melalui observasi yang terus-menerus, pendidik dapat memperoleh tentang abilitas sikapnya terhadap kegiatan-kegiatan sekolah, partisipasinya terhadap berbagai kegiatan, hubungan antara peserta didik dan dalam berbagai kelompok. Dan yang kelima, dengan angket. Angket terdiri dari sejumlah pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada peserta didik untuk mendapatkan jawaban yang tertulis. Melalui angket, pendidik dapat mengenal tentang minat, masalah kebutuhan, kecemasan, ambisi anak tersebut, dan sebagainya. Dan yang keenam, dengan diskusi informal. Para peserta didik mengadakan diskusi secara informal dan pendidik mendengarkannya. Dalam diskusi ini, setiap peserta didik bebas mengemukakan pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang telah diamatinya. Diskusi dilaksanakan secara informal, penuh persahabatan, saling memberi dan menerima. Dan yang ketujuh, dengan tes. Tes tertulis baik yang dibuat oleh pendidik maupun tes yang telah disusun oleh para ahli atau lembaga tertentu. Pendidik dapat mengetahui tentang hasil pendidikan para peserta didik, tingkat inteligensi, sifat-sifat kepribadian, sikap, dan abilitas peserta didik. Lalu yang kedelapan, dengan projective techniques. Dengan teknik ini akan menyebabkan peserta didik mengekspresikan atau memproyeksikan minat, keinginan, sikap, dan pendapatnya. Dengan menggunakan alat tersebut, pendidik akan memperoleh sejumlah data tentang pribadi peserta didik. Lalu yang kesembilan, dengan sosiometri. Tes sosiometri digunakan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antara pribadi peserta didik atau hubungan sosial di antara peserta didik di dalam satu kelas. Hasil dari sosiometri dalam sosiologi disebut sosiogram. Sosiogram menunjukkan hubungan antara anggota di dalam satu kelas atau kelompok, tetapi tidak menjelaskan mengapa terjadi hubungan itu. Lalu yang ke-10, dengan konferensi antara orang tua dan pendidik. Dalam kesempatan mengunjungi orang tua peserta didik dan mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik tersebut untuk melaporkan kemajuan belajar peserta didik, maka pendidik sebaiknya menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari situasi keluarganya. Lalu yang ke-11, dengan studi kasus. Dengan studi kasus, pendidik dapat menghimpun banyak informasi tentang seorang peserta didik dari berbagai sumber di dalam satu kesatuan pola. Manfaatnya ialah pendidik dapat memahami peserta didik secara menyeluruh dari individu peserta didik. Dengan demikian, pola perkembangan peserta didik juga dapat diamati secara kontinu. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pendidik yang efektif perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara komprehensif. Pemahaman ini akan memudahkan pendidik untuk menilai kebutuhan peserta didik dan merencanakan tujuan bahan prosedur belajar mengajar dengan tepat. Konsep-konsep dasar tentang perkembangan peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
pertumbuhan. Pertumbuhan ialah pertumbuhan secara kuantitatif dari substansi atau struktur yang umumnya ditandai dengan perubahan-perubahan biologis pada diri seseorang yang menuju ke arah kematangan. Pertumbuhan organisme ini bersumber dari bakat dan pengaruh lingkungan. Pada umumnya, peranan bakat lebih menonjol jika dibandingkan dengan peranan pengaruh lingkungan. Yang kedua, dengan kematangan dan maturasi. Kematangan adalah tingkat atau keadaan yang harus dicapai dengan proses perkembangan perorangan sebelum ia dapat melakukan sebagaimana mestinya pada bermacam-macam tingkat pertumbuhan mental, fisik, sosial, dan emosional. Kedewasaan ialah kemajuan pertumbuhan yang normal ke arah kematangan. Proses maturasi disebabkan oleh faktor pertumbuhan dari dalam pada berbagai kapasitas dan struktur. Yang ketiga, dengan perkembangan. Perkembangan mengabarkan perubahan kualitas dan abilitas dalam diri seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan itu bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelektual, emosional, spiritual. Perkembangan umumnya berjalan lambat. Karena itu, pendidik harus memperhatikan dengan teliti, jangan hanya memperlihat pertumbuhan fisika saja, karena belum tentu sejalan dengan perkembangan dalam segi mental, emosionalnya, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada perkembangan normal. Pengertian perkembangan ini dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, perkembangan normal dilihat dari segi pola perkembangan individu peserta didik. Perkembangan ini berbeda untuk setiap individu. Kedua, perkembangan normal dilihat dari segi usia kronologis. Tingkat usia peserta didik dijadikan dasar untuk menentukan normal atau tidaknya perkembangan seorang peserta didik. Selanjutnya ada kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Dalam tahapan-tahapan perkembangan peserta didik, dalam satu aspek yang paling menonjol ialah adanya bermacam-macam beragam kebutuhan yang meminta kepuasan. Beberapa ahli telah mengadakan analisis tentang jenis-jenis kebutuhan peserta didik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Presko mengadakan klasifikasi kebutuhan sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis seperti bahan-bahan dan keadaan yang esensial, kegiatan dan istirahat. Kedua, kebutuhan sosial atau status, menerima dan diterima dan menyukai orang lain. Ketiga, kebutuhan ego atau integratif, kontak dengan kenyataan, menambah kematangan diri sendiri, keseimbangan antara berhasil dan gagal, menemukan individualisasinya sendiri. Yang kedua, menurut Maslow menyatakan bahwa kebutuhan fisiologis akan timbul setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Ia mengadakan klasifikasi kebutuhan dasar sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan keselamatan. Kedua, kebutuhan akan memiliki dan cintai. Ketiga, kebutuhan akan penghargaan. Keempat, kebutuhan untuk menonjolkan diri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.